Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kabar kalian? Sehat-sehat ya dan tetap semangat belajar meskipun kita tidak tatap muka dan bertemu di dalam kelas. Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang proses kerajinan bahan keras. Kalian tentu masih ingat bahwa kerajinan bahan keras dibedakan menjadi dua. Kali ini penggolongannya yaitu pengolahan kerajinan bahan alam dan kerajinan bahan buatan. Untuk mengolah bahan keras menjadi suatu kerajinan membutuhkan beberapa peralatan. Yang akan kita bahas yang pertama adalah kerajinan kayu. Seperti yang kalian lihat di slide, di situ ada beberapa peralatan. Ada ketam kayu, jeruji bambu, kawat jemuran, gergaji, pensil, pahat, dan lain sebagainya. Yang pertama untuk kalian ketahui kerajinan dari bahan alam, salah satunya adalah kerajinan dari bahan alam yaitu bambu. Peralatan yang digunakan untuk mengolah bambu menjadi bahan kerajinan yang pertama adalah parang, gergaji, keduanya merupakan alat untuk memotong bambu. Berikutnya adalah pisau ukir bambu untuk melukis atau membuat ukiran sesuai dengan selera. Kemudian vernis untuk mengkilatkan permukaan bambu supaya lebih tahan lama. Yang kita bahas berikutnya adalah alat pembuatan kerajinan rotan. Alat-alat yang digunakan yang pertama adalah gunting rotan untuk memotong, berduduk untuk melubangi rotan, dan pembengkok rotan untuk membentuk rotan menjadi bentuk-bentuk seperti kursi, anyaman-anyaman dari rotan lainnya. Sekarang kita lihat bahan-bahan kerajinan yang tadinya dari kayu menjadi suatu produk kerajinan. Kalian lihat di situ produk-produknya untuk yang kerajinan bahan kayu. Nah, kalian tahu bukan bahwa itu ada di sekitar kalian. Berikutnya, ini adalah hasil kerajinan dari rotan. Kalau dilihat dari gambarnya, ternyata rotan itu bisa diproduksi atau bisa dibuat keranjang sampah, tempat pensil, keranjang buah, dan lain sebagainya. Kalian bisa melihat mungkin di sekitar kalian menemukan beberapa produk kerajinan dari bahan rotan. Berikutnya adalah contoh kerajinan dari bahan bambu. Di sini kalian lihat bambu, kalau kita potong sedemikian rupa ternyata bisa dibentuk menjadi asbak. Ruas-ruasnya lapisannya bisa diukir dengan menggunakan alat yang sudah Ibu paparkan tadi. Kemudian bisa dibentuk juga menjadi keranjang yang cantik, tempat lampu, kemudian bakul untuk menyimpan makanan atau nasi. Pertama tadi kita sudah bahas tentang kerajinan bahan keras alam. Nah, sekarang kita bahas lagi untuk kategori kedua yaitu pengolahan bahan keras buatan. Salah satunya yang pertama adalah kerajinan dari bahan kaca. Alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan bahan kaca adalah pemotong kaca, kemudian las kaca untuk membentuk kaca, kemudian ada alat ukir kaca untuk melukis di media kaca. Nah, kita lihat bagian yang kedua dari bahan keras buatan yaitu logam. Peralatan yang digunakan untuk membuat suatu kerajinan logam. Yang pertama adalah alat penggiling logam menjadi plat, kemudian alat patri, mematri campuran-campuran atau bentuk-bentuk sesuai yang diinginkan. Kemudian tang lancip untuk membentuk logam dan yang terakhir adalah penjepit.
Mungkin ada beberapa alat tambahan sesuai dengan kreasi dari kerajinan logam. Setelah mengetahui peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat suatu kerajinan, maka kita lihat contoh-contoh hasil kerajinan. Yang pertama adalah hasil kerajinan kaca. Kan ada di gambar ini, kerajinan ini berasal dari kerajinan kaca berupa potongan kaca. Kemudian yang ini adalah untuk contoh kerajinan kaca yang dibentuk. Yang terakhir ini adalah contoh kerajinan kaca dengan melukis atau dilukis kacanya supaya kaca tersebut atau benda tersebut terlihat lebih indah. Berikutnya adalah contoh kerajinan dari bahan keras buatan, yaitu kerajinan bahan logam. Kalau dilihat di sini ada kerajinan bahan logam tembaga yang digunakan untuk kerajinan hiasan dinding atau hiasan tembok. Kemudian ini ada untuk peralatan rumah tangga berasal dari kerajinan logam perak. Kemudian ada lagi sebagai hiasan juga, ini adalah miniatur candi dari logam aluminium. Dan yang terakhir Ibu contohkan adalah kerajinan dari bahan logam mulia, logam yang sangat berharga daya jual dan daya belinya, yaitu logam emas. Nah, itu tadi Ibu sudah jelaskan berbagai macam peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan keras alam dan bahan keras buatan beserta contoh-contoh kerajinan yang dihasilkan. Ibu harapkan kalian paham dengan materi tersebut dan tetap semangat, tetap sehat. Ibu akhiri dulu, sampai bertemu dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.